Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat berjumpa kembali bersama saya Muhammad Ruli dalam pembelajaran fisika kelas 12. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi reaksi inti. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti kegiatan kali ini, diharapkan peserta didik semua mampu menerapkan prinsip reaksi peluruhan. Yang kedua, membedakan reaksi fisi dan fusi. Yang ketiga, menghitung energi reaksi. Dan yang keempat, membedakan deret radioaktif. Nah, perlu diketahui bahwa reaksi inti ini tidak sama dengan reaksi kimia. Nah, mengapa demikian? Karena reaksi kimia biasanya ditandai dengan adanya ikatan ion, kovalen, kemudian membentuk suatu larutan ataupun endapan. Nah, selain itu juga kan biasanya yang kita ketahui reaksi kimia ini biasanya ada reaksi pembakaran, reaksi pembentukan, dan lain sebagainya. Nah, lantas apa reaksi inti? Nah, kalau reaksi inti merupakan proses perubahan yang terjadi pada inti atau nuklida, berubah dari nuklida satu ke nuklida yang lainnya. Nah, untuk reaksi inti ini biasanya terjadi pada peristiwa peluruhan, penggabungan, ataupun pecah akibat benturan. Nah, salah satunya kita akan bahas reaksi peluruhan. Nah, reaksi peluruhan terdapat 4 peluruhan atau 4 reaksi peluruhan. Yang pertama ada reaksi peluruhan alfa, yang kedua reaksi peluruhan beta, yang ketiga ada reaksi peluruhan beta positif, dan yang keempat ada reaksi peluruhan sinar gamma. Nah, untuk reaksi peluruhan sinar alfa. Nah, peluruhan sinar alfa karakteristiknya itu adalah ini nih, pada reaksi intinya. Nah, atau kan biasanya reaksi inti pada peluruhan sinar alfa ini inti atom helium. Karakteristik sinar alfa itu helium. Nah, He. Ininya 4, ininya 2. Boleh menuliskannya menggunakan helium seperti ini ataupun juga seperti ini juga sama aja. Nah, misalkan kita lihat ada 2 contoh reaksi peluruhan sinar alfa. Yang pertama ada radon. Bukan radon, radium, kemudian ada uranium. Kita bahas yang pertama, misalkan ada unsur radium 226 memancarkan partikel alfa, maka akan membentuk unsur radon 226. Nah, yang kedua ada unsur uranium 238 memancarkan sinar alfa, maka akan menghasilkan unsur thorium 234. Nah, bisa dilihat bahwa reaksi alfa ini kita bisa menyimpulkan bahwa reaksi alfa melepas 2 proton dan 2 neutron sekaligus. Nah, yang kedua ada peluruhan beta. Nah, kalau peluruhan beta tandanya itu adalah ini. Jadi si protonnya itu, jumlah protonnya itu -1. Nah, di sini misalkan ada unsur karbon memancarkan partikel beta atau sinar beta, kemudian menghasilkan unsur nitrogen 14. Nah, karakteristik dari peluruhan beta ini adalah jadi perubahan neutron menjadi proton. Yang ketiga ada peluruhan beta positif. Nah, kalau peluruhan beta positif, bedanya dengan peluruhan beta, nah jumlah protonnya itu adalah positif. Kalau tadi kan negatif 1. Nah, pada peluruhan beta dibalik. Kalau tadi sebelumnya ininya itu unsur karbon yang memancarkan partikel beta, maka akan menghasilkan unsur nitrogen. Kalau ini unsur nitrogen memancarkan partikel beta, maka akan menghasilkan unsur karbon. Nah, dengan demikian bahwa peluruhan beta positif ini yakni perubahan proton menjadi neutron. Nah, yang keempat adalah sinar gamma. Nah, pasti teman-teman tahu bahwa sinar gamma ini merupakan salah satu dari spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, kalau termasuk ke dalam spektrum gelombang elektromagnetik, berarti sinar gamma ini tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet. Dengan demikian,
bahwa peluruhan sinar gamma ini tidak ada proton dan neutron yang berubah. Kita lihat pada reaksi intinya. Di sini unsur karbon 12 ketika memancarkan sinar gamma maka akan menghasilkan unsur karbon 12 juga. Jadi tidak berubah si jumlah proton dan neutronnya. Kita lihat contoh soalnya, misalkan ada unsur cesium. Unsur cesium 137 ditembakkan dengan partikel X misalkan, maka akan menghasilkan unsur barium 137. Nah, di sini yang berubahnya itu ada, yang perbedaannya itu sebelum dan sudahnya itu adalah jumlah protonnya yang berbeda. Ini 55, sudahnya 56. Nah, dengan demikian bahwa unsur X ini merupakan partikel beta atau sinar beta. Nah, karena kehilangan satu proton dan penambahan satu neutron. Nah, artinya ada proton yang berubah menjadi neutron. Nah, yang kedua ada reaksi Pisi. Nah, reaksi Pisi ini apa? Reaksi Pisi ini merupakan peristiwa pembelahan nuklida besar menjadi nuklida yang lebih kecil. Nah, dengan diiringi dengan satu neutron. Nah, misalkan ada unsur uranium 235, nah membelah. Nah, membelahnya itu menjadi kalau ini krom dan barium. Nah, di sini kan yang kalau ditambahkan dengan satu neutron, otomatis kan jumlah nukleonnya itu 236. Nah, ini kan sangat besar, kemudian membelah menjadi salah satunya kromium dan salah satunya menjadi barium. Nah, atau contoh lainnya pada reaksi berikut, misalkan ada unsur uranium 235 dengan neutron, kemudian membelah menjadi unsur unsur antimon 133. Nah, dengan unsur niobium 99. Nah, dengan jumlah neutronnya itu adalah untuk nukleonnya 4 dan protonnya 0. Kita lihat contoh soalnya. Ini merupakan contoh reaksi Pisi. Nah, unsur 235 uranium membelah menghasilkan X, unsur X ditambah niobium 92 ditambah neutron dengan nukleonnya 3 dan protonnya 0. Nah, yang ditanyakan berapa jumlah proton, jumlah nukleon, dan jumlah neutron nuklida X. Nah, untuk menentukan jumlah protonnya, kita menghitungnya itu adalah jumlah proton dari jumlah proton dari ini ketika jumlah nukleon dikurangi jumlah proton niobium. Nah, berarti 92 dikurangi 36, 56. Nah, kalau di sini kan neutronnya 56. Nah, kalau di unsur X merupakan protonnya 56 itu. Kemudian jumlah nukleon yang diperoleh yakni dari unsur uranium. Nukleon uranium, nukleon uranium dikurangi nukleon neutron. Ditambah nukleon neutron, maaf. Berarti 235 ditambah 1. Nah, kemudian sesudahnya, kalau yang sesudahnya berarti jumlah nukleon niobium ditambah jumlah neutron, berarti 92 ditambah 3. Nah, berarti kalau ini kan 235 tambah 1, 236, dikurangi 95, berarti 141 untuk jumlah nukleon unsur X-nya. Kemudian jumlah neutronnya tinggal 141 dikurangi 56, berarti 85. Nah, ini untuk jumlah proton, jumlah nukleon, dan jumlah neutron nuklida X dari reaksi Pisi. Oke, selanjutnya reaksi Pusi. Nah, reaksi Pusi ini merupakan penggabungan dua nuklida ringan bergabung menjadi dua nuklida lebih besar.
Nah, kita lihat ilustrasi gambarnya itu seperti ini. Nah, misalkan ada 2 buah neutron digabungkan, berarti ini neutron ada 2, kemudian digabungkan, maka akan menghasilkan inti helium. Nah, kemudian inti helium ini eh, membentuk isotop baru. Nah, dengan melepas neutron. Nah, isotop barunya itu adalah yang ini. Jadi jumlah nukleonnya itu yang awalnya di sini 4. Nah, karena melepaskan neutron berarti jumlah nukleonnya itu adalah menjadi 3. Nah, ini. Nah, secara ringkasnya kita lihat persamaan reaksinya itu adalah sebagai berikut. Berarti ini 2 buah neutron digabungkan maka akan menghasilkan inti helium. Nah, inti helium ini kemudian membentuk isotop baru dengan melepaskan neutron, maka menghasilkan isotop barunya itu adalah ini, jumlah nukleonnya itu adalah 3. Nah, perlu diketahui bahwa reaksi fusi ini terjadi pada saat setiap saat di matahari. Nah, yakni di mana neutron dan protonnya itu membentuk inti hidrogen dan helium. Nah, kemudian energi reaksi. Nah, reaksi nuklir baik peluruhan, fisi ataupun fusi selalu menyertakan energi. Nah, jadi energi reaksi itu dapat dihitung dengan kesetaraan perubahan massa. Nah, antara massa semula atau massa sebelum dengan massa sesudah kejadian. Nah, jika nilai selisih massanya atau perubahan massanya itu positif, maka reaksi ini menghasilkan energi. Nah, jika selisih massanya itu bernilai negatif, nah maka reaksi nuklirnya itu membutuhkan energi. Nah, kalau untuk mencari nilai energi reaksi intinya, tinggal selisih massa dikalikan 931,5 mega elektron volt per satuan massa atom. Untuk lebih jelasnya kita bahas contoh soal sebagai berikut. Nah, hitung energi fusi nuklir neutron yang bergabung menjadi helium dengan persamaan reaksi berikut ini. Berarti ada 2 buah neutron digabungkan maka akan menghasilkan inti helium. Nah, diketahui massa neutronnya itu adalah 2,003 satuan massa atom. Kemudian massa heliumnya itu adalah 4,001 satuan massa atom. Nah, yang ditanyakannya adalah energi reaksinya berapa. Nah, sebelum mencari energi reaksi, kita perlu mencari dulu selisih massanya, yang mana jumlah massa sebelum dikurangi jumlah massa sesudah. Nah, yakni jumlah massa sebelumnya itu adalah karena ini penggabungan 2 buah neutron, nah berarti 2,003 ditambah 2,003. Kemudian dikurangi 4,001 dari massa heliumnya. Nah, berarti nilainya itu adalah 0,005 satuan massa atom. Nah, selisih massanya itu adalah 0,005 satuan massa atom. Nah, kemudian nilai energinya tinggal mensubstitusikan nilai selisih massanya. Berarti nilai selisih massa 0,005 satuan massa atom dikalikan, ini kalikan 931,5 mega elektron volt per satuan massa atom. Tinggal dicoret satuan massa atomnya. Nah, 0,005 kali 931,5 berarti hasilnya itu adalah 4,658 mega elektron volt untuk energi fusi nuklir neutron. Nah, karena selisih delta M positif, nah maka reaksi fusi ini menghasilkan energi. Nah, selanjutnya yang terakhir ada deret radioaktif. Nah, perlu diketahui bahwa suatu unsur radioaktif ini selalu meluruh. Nah, sehingga membentuk unsur yang baru. Nah, unsur yang terbentuk itu masih juga bersifat radioaktif. Nah, sehingga akan meluruh. Nah, demikian terus akan terjadi sehingga akhirnya akan diperoleh hasil akhir terbentuk inti atom yang stabil. Nah, dari inti-inti yang terbentuk ini, yang bersifat radioaktif sampai diperoleh inti atom yang stabil. Nah, ternyata serangkaian inti-inti atom ini memiliki nomor massa yang membentuk suatu deret. Nah, berikut ini adalah deret radioaktif. Nah, deret radioaktif ini terdapat nilainya itu deret secara alami atau deret radioaktif yang alami dan ada deret radioaktif buatan. Nah, contohnya adalah kalau deret yang alami itu
seperti thorium, kemudian uranium, dan aktinium. Nah, untuk neptunium merupakan deret radioaktif buatan. Nah, kita lihat di produk di produk inti akhir stabilnya itu kan kalau thorium, uranium, dan aktinium itu menghasilkan timbal produk akhirnya itu. Nah, sedangkan untuk neptunium menghasilkan unsur atau inti atom bismut. Nah, selain itu juga, peluruhan radioaktif ini hanya memancarkan sinar alfa yang menyebabkan terjadinya perubahan nomor massa inti. Jadi unsur radioaktifnya itu, peluruhannya itu dapat digolongkan dalam 4 macam seperti dalam tabel berikut ini. Nah, untuk materinya dicukupkan sekian. Kemudian silahkan kerjakan latihan soalnya. Terdapat 7 buah latihan soal, silakan untuk dikerjakan. Nah, untuk materinya sudah saya share seperti biasa di Google Classroom dan tugasnya pun diupload juga di Google Classroom. Nah, jika ada pertanyaan, boleh kita diskusikan di kolom komentar, nah ataupun di grup kelas masing-masing. Nah, untuk itu saya akhiri pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak sekalian dan mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.